keluarga Muslim banyak kan apa Bu? Jadi kerapuhan keluarga itu ya banyak faktor. Ya nggak betah di rumah. Istri saya kalau jalan saya telepon tuh nggak diangkat. Dia jalan sama teman-temannya. Ya, apa yang terpikir dari Ibu untuk berdaya di masyarakat? Sehingga membangun negeri ini harus kembali ke rumah tangga. Itu bagaimana upaya supaya menjadi perempuan mandiri itu yang mau dijabarkan oleh Ibu Gubernur dengan Sekoper Cinta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Hai Sobat Rumah Keluarga Indonesia, bertemu kembali dengan saya Bunda Erna dalam acara Bincang Tokoh tentang seri wanita hebat dari Rumah Keluarga Indonesia, Kecamatan Bojonggede. Bersama saya sekarang ada Ibu Mardiah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Mardiah? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah fi kulli hal, sehat walafiat. Alhamdulillah jadi bisa hadir di sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Ibu di acara Bincang Tokoh Wanita Hebat Rumah Keluarga Indonesia. Bu Mardiah ini adalah Masya Allah banyak aktivitas yang beliau lakukan. Beliau aktif di PKK Kecamatan Bojonggede, beliau juga aktif di BKMT Kecamatan Bojonggede, dan sekarang beliau sedang aktif di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojonggede. Beliau adalah pensiunan ASN KUA Kecamatan Bojonggede. Mari kita bincang-bincang, ngobrol santai dengan beliau tentang aktivitas beliau di Kecamatan Bojonggede. Ibu, setelah Ibu pensiun dari ASN KUA, apa yang terpikir dari Ibu untuk berdaya di masyarakat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada intinya saya suka menyampaikan kepada teman-teman, alhamdulillah saya purna bakti ASN, tetapi tidak purna bakti ke masyarakat. ASN-nya purna, tapi baktinya tetap berkelanjutan. Alhamdulillah, lahan-lahan yang saya sudah berkecimpung di dalamnya selama bertugas di Bojonggede, alhamdulillah 20 tahun. Dari 2001 sampai 2021. 20 tahun saya bergabung dengan BKMT Kecamatan Bojonggede. Di sana sering berkumpul dengan ibu-ibu di dalam wadah majelis taklim. Kemudian berkumpul di PKK sebagai pergerakan perempuan di desa-desa. Alhamdulillah jalan bersama. Kemudian sebagai karyawan di KUA tadi. Di KUA itu ada namanya kemitraan umat. Kegiatannya ada kemitraan umat, berarti saya ke sana itu ya sudah menjadi tugas kewajiban dalam tugas tadi. Kemudian di KUA juga ada BP4, membangun keluarga. BP4 itu Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan, karena berharap sebuah rumah tangga perkawinan yang lestari, insya Allah di sana ada peran perempuan hebat di dalamnya. Di sana akan muncul keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga membangun negeri ini harus kembali ke rumah tangga. Jadi memang awalnya Ibu sudah aktif ya Bu ya. Jadi sekarang tinggal melanjutkan gitu ya, Masya Allah. Jadi iya. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan itu ya, ada banyak masalah yang Ibu lihat di perempuan ya, khususnya di Kecamatan Bojong ya. Masalah-masalah apa Bu yang sering Ibu temukan dalam turun di masyarakat? Ya. Jadi perempuan itu boleh dibilang istimewa, antik. Ya seperti kaca, makanya perempuan itu almar'ah, mir'ah, sama asal katanya. Berarti perempuan itu harus dirawat dengan sempurna, tidak membuat tergores. Nah, itu nama mir'ah kaca dan mar'ah perempuan itu. Berarti
untuk membina perempuan itu, ya itu tadi hadisnya seperti itu. Wanita itu dari tulang rusuk, mau dibiarin tetap bengkok, mau dilurusin dengan penuh kehati-hatian. Maka untuk membentuk perempuan-perempuan hebat, ya harus dimulai dengan memfungsikan di dalam setiap rumah tangga. Apa dia sebagai ibu, dia sebagai istri, dia sebagai anak perempuan, bagaimana perhatian khusus. Karena mendidik perempuan itu beda dengan mendidik laki-laki, ya. Karena mendidik laki-laki untuk dirinya, tapi kalau mendidik perempuan dia akan mendidik generasinya. Maka belajarnya benang merah kita mulainya dari mana nih membangun perempuan yang kuat, ya. Hadisnya banyak, ya. Termasuk perempuan adalah tiang negara. Ini menjadi PR kita semua. Tiangnya kuat, kokoh, negara kokoh. Tiangnya rapuh, menjadi persoalan kita. Maka mari semuanya, lembaga, kegiatan manapun, ayo perempuan menjadi sasaran pembinaan kita. Karena kita ingin membangun perempuan yang tangguh, kuat. Kalau di Jawa Barat ada namanya Sekoper Cinta. Sekolah perempuan untuk mencapai cita dan cinta. Jadi perempuan harus sekolah. Sekolahnya ya tidak di formal lagi tapi terus belajar. Makanya terus belajarnya perempuan ini di wadah majelis taklim dan di wadah PKK juga ada pembelajaran untuk mencapai cita dan cinta tadi. Cita dan cinta. Jadi tadi Ibu sudah memberikan solusi. Nah, biasanya Ibu menemukan apa, Bu, kasus-kasus di masyarakat di bawah, misalnya apa, perempuan yang seperti apa, keluarga yang seperti apa, sehingga perlu tadi Sekoper Cinta itu. Iya. Artinya kita berangkat bahwa setiap keluarga itu harus adil dalam mewujudkan pendidikan anak laki dan perempuan. Jangan merasa perempuan habis sekolah juga ke dapur. Tadi prinsipnya bahwa perempuan pintar akan melahirkan generasi yang pintar, yang kuat. Maka sasaran kita sekarang mendidik wanita dengan prinsip keadilan tadi. Jadi jangan nanti juga sekolah, nanti di dapur. Nanti juga suamimu yang kerja, kamu yang ini. Jadi untuk perempuan tangguh tadi nanti kita sosialisasikan bagaimana dalam rumah itu berfungsikah 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga ya, Bunda. Ada di PKK itu ya. Nah, di PKK ada 8 fungsi keluarga. Kalau dipakai ya ada di majelis-majelis taklim, pelajaran-pelajaran agama pun sudah dalam bahasan. Kan di sana ada fungsi keagamaan. Dalam rumah tangga harus melaksanakan perintah-perintah agama. Kalau di KUA ada namanya keluarga sakinah, itu pun tahapan-tahapan, Bunda. Tahapan keluarga sakinah plus keluarga sakinah 1, keluarga sakinah 2, keluarga sakinah 3 dan prasakinah. Jadi berlevel juga ya. Berlevel ya. Prasakinah ini ya menikah tanpa catatan ke negara. Nah, itu jadi menjadi prasakinah. Makanya level-level ini ya harus menjadi bagaimana mengevaluasi lembaga apapun kita evaluasi. Makanya kalau di PKK ada namanya Dasawisma. Dasawisma itu kan cuma 10 rumah. Berarti kelihatan banget 10 rumah itu sering jemur mukena apa enggak kan gitu. Berarti sholat kan gitu. Enggak pernah lihat jemuran mukena misalnya. Ngumpul ngaji di RTK itu juga menjadi fungsi keluarga gitu ya. Jadi nanti sakinah itu tahapannya dan suka ada lomba keluarga sakinah itu rada tidak mudah juga mencari di Bojonggede. Alhamdulillah kalau diminta dari kabupaten lanjut, nah itu kita suka mengirim. Ya, begitu. Insyaallah ya. Jadi ini Bu Mardia sudah langsung memberikan tipsnya nih tadi ya, Sekoper Cinta dan tadi keluarga sakinah ya. Nah, kalau tadi berdasarkan pengalaman Ibu nih sebagai ketua KUA kerja di KUA ya Bu ya, kerja di KUA tadinya. Tingkat
perceraian Bu ya di kalangan keluarga Muslim, banyak kan apa Bu? Ya. Jadi saya di KUA itu saya tugasnya di BP4. BP4 itu insya Allah SK-nya berjalan, jadi tidak pensiun. BP4 berarti masih bisa menerima problem-problem rumah tangga. Nah, kadang-kadang kan problem rumah tangga dia, saya ke KUA bagaimana. Nanti kita punya relawan-relawan di kampung-kampung, makanya saya bisa berjalan bersama BKMT, jalan bersama PKK. Kita lihat mana keluarga yang punya problem rumah tangga akan kelihatan dengan Dasawisma tadi di PKK. Jadi saya alhamdulillah bisa nyambung-nyambung seperti itu saja. Jadi persoalannya sampai membawa ke KUA itu sedikit. Yang banyak ya nggak enak ke kantor kan seperti itu. Malu gitu ya malu Bu ya? Dan lain sebagainya alasannya. Jadi yang sampai ke KUA itu ya sedikit. Yang kita tahu di atas itu sedikit. Tapi kalau dibawa, kalau kita mau cari, ya nggak betah di rumah. Istri saya kalau jalan, saya telepon tuh nggak diangkat. Dia jalan sama teman-temannya. Ya suami juga ya tak berdaya. Ya kalau di rumah kali dibaginya banyak. Jadi saya mah ya udah dah, dia mau jalan kemana terserah. Jadi kerapuhan keluarga itu ya banyak faktor. Termasuk masa awal corona tadi juga banyak lah yang ngadu itu. Saya aktif masih, ya suami saya di PHK gini kan gitu. Itu bagaimana upaya supaya menjadi perempuan mandiri itu yang mau dijabarkan oleh Ibu Gubernur dengan Sekoper Cinta itu. Perempuan bisa kok gitu. Bisa berwirausaha, tidak meninggalkan rumah. Sekarang mah bisa dagangnya online kan seperti itu. Tinggal kemampuan dasar kita saja untuk bisa membangun fungsi ekonomi. Jadi ada fungsi keagamaan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan. Perempuan merasa dilindungi atau suami saya mah biasa aja kan itu yang itu. Jadi dia merasa jenuh. Ada problem merasa jenuh itu karena ya saya mah kurang disapanya. Tapi saya suka memberi itu juga, kurang sapa, kata-kata komunikasinya dikit itu ada loh, saya dengar dalam bahasan dokter Aisyah psikolog. Laki-laki itu berkata-katanya itu cepet kehabisan kata-kata. Cuma 7.000 Ibu. 7.000. Makanya kalau udah habis ya. Kalau perempuan 20.000 ya Bu ya. Makanya perempuan ya merasa saya kok nggak disapa-sapa, nggak ada terima kasihnya, itu tumbuh jenuh. Ya udah nggak terima kasih nggak apa-apa, ibu punya celengan pahala banyak loh, saya kuat-kuatin seperti itu. Tapi itu tadi kalau jenuh ya perlu teman yang menghilangkan jenuhnya. Syukur-syukur teman menghilangkan jenuhnya di majelis-majelis taklim. Tapi teman jenuhnya ya belanja-belanja saja ya semakin ya dia bisa beli, saya nggak bisa beli nih. Itu problem jadi baru lagi. Ya, Bu, ya? Problem baru lagi. Masya Allah ya. Jadi memang banyak faktor ya, banyak faktor ya timbulnya perceraian itu. Kecenderungan setelah corona berdasarkan data yang Ibu terima gimana Bu? Naik apa turun perceraian itu? Ya kemarin ya sempat naik gitu ya, sempat naik, dengarnya seperti itu. Yang pasti untuk wilayah Kabupaten Bogor, Pengadilan Agama Cibinong tadinya kelas 1B. Naik menjadi kelas 1A. Masya Allah. Berarti subhanallah ini. Berarti subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wah naik kelas A, tetapi tandanya semakin tinggi angka perceraian. Mungkin semakin pintar bisa. Kenapa kamu diam aja? Kamu kan udah dizolimi begini-begini. Tapi ada pelajaran lain, kalau dizolimi, disakiti, kalau mau nerima dapat transferan pahala loh. Dosanya kebawa suami loh. Kalau mau mikir sekarang dosa dibawa suami gitu kan. Jadi ya kadang nggak kuat. Mungkin kalau sudah masuk KDRT kali Bu ya. Kekerasan di mana Bu? Ada kasus-kasus kayak gitu? KDRT itu ada tahapannya, ada relawannya di PKK juga namanya ada Satgas KDRT. Berarti dia ngelihat KDRT kalau sampai mukul harus ada visum dan lain sebagainya. Tetapi KDRT yang paling ya kalau mukul mah luka sembuh deh, dan kata-katanya kasar tuh hati. Nah itu KDRT-nya psikis.
Jadi KDRT kan ada fisik, Iya. psikis, Yes. dan verbal. Ngomongnya ya Allah kebun binatang keluar, itu juga sakitnya tuh di sini ya, itu juga problemnya. Iya, Jadi iya. yang belajar itu harus ibu-ibu saja kah? Atau bapak-bapak siap belajar menjadi pemimpin imam yang diingatkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini tanggung jawab bapak nih. Jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Dibimbing akhlaknya, dibimbing ibadahnya agar terhindar dari api neraka. Berarti yang ngaji banyak kan Harusnya bapak-bapak atau ibu-ibu nih. Iya, Nah, harusnya bapak-bapak ya. katanya majelis taklim bapak-bapak kurang rame tuh bunda. Iya, makanya gimana nih? Bu? Harusnya bikin Bunda-bunda ngajinya khusus Senin podcast ngaji, nih. Selasa ngaji. Nah itu iya. dulu pernah teman-teman PKS nih yang Iya. bikin. Berarti bukannya ngalem, Iya. tapi pernah kita belajar dulu ya sampai di Vilabong, keren juga Iya. tuh ya. Bapak-bapak ibu-ibu, tapi bapak-bapak ibu-ibu yang belajar ya sudah dimulai sih Iya. dari pranikah. Iya. Ada penataran calon Iya, pengantin. benar. Nah, ini di bukunya nih Fondasi Keluarga Sakinah. Kalau dibaca pinter insya Allah. Insyaallah. Gitu. Jadi Iya, calon iya. suami, calon istri belajar menjadi suami, menjadi istri, Iya. belajar menjadi calon bapak, calon ibu. Kalau kepake, insya Allah. Iya, Ya, benar. ini mah pelajaran dunianya. Iya. Tapi agama kita ngajarnya ya udah tadi jaga Iya, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Istri yang diambil adalah mitsokan golizo. Ya, di dalam Iya, Al-Quran cuma 3 ikatan tempat tuh. Tentang pernikahan, tentang perjanjian para nabi, dan tentang perjanjian Nabi Musa dan kaumnya. Berarti pernikahan itu seperti perjanjian, Iya. seperti perjanjian. diibaratkan karena 3 kata saja dalam Iya. Al-Quran. Perjanjian Iya. ikatan yang kokoh ini. Iya. Jadi kalau tanggung jawab suami istri ini ikatan kokoh nih. Kalau bisa tak terpisahkan kecuali maut. Iya. Tapi ada jalan lain juga. Boleh berpisah, halal, walaupun dibenci oleh Allah. Iya. Jadi pintu darurat pesawat Iya. terpaksa kalau tidak bahagia banget, terlalu sakit, boleh dibuka. Tapi itu pintu terakhir Iya. ya. Makanya Darurat. memang dari awal tadi ya Ibu bagaimana peran wanita sebelum menikah, Sebelum ya, tadi nikah sebagai ada anak. program, Iya, ada seperti program itu ya, untuk penataran calon pengantin supaya tidak terjadi perceraian. Ya. Tadi Bu Mardia nyinggung-nyinggung PKS nih ya. Jadi memang kami di Rumah Keluarga Indonesia juga bagaimana berusaha memberdayakan perempuan gitu ya. Jadi lewat program-program yang kami lakukan khususnya di Kecamatan Bojongede ini banyak Bu. Jadi kegiatan seperti kegiatan ekonomi ya, berkebun atau aktivitas-aktivitas seperti Jumat berkah gitu ya, terus membuat keterampilan gitu ya, seperti itu banyak ya. Jadi nah ini bagaimana seberapa besar menurut Ibu manfaat yang Ibu lihat tentang keberadaan Rumah Keluarga Indonesia di sekitar Ibu? Iya. Khususnya Ibu tinggal di Pabuaran ya Bu ya. Pabuaran, iya. Bagaimana Bu? Ya alhamdulillah saya melihat ini pengelolaan sampah ini baru dari PKS loh. Nah, padahal di PKK juga ada. Iya. Nah, seperti itu. Tapi itu tadi kita berkolaborasi melihat mana nih yang perlu kita bareng-bareng kerja. Termasuk fungsi ekonominya jalan. Jadi 8 fungsi keluarga tadi yang ngerjain itu pemerintah kah? Atau PKK kah? Nah, atau semuanya, ini peran semuanya. Nah, makanya sebagai warga masyarakat, ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk bangun ekonominya yang sebelah mana nih. Nah, perlu pembinaan. Kadang kita mau ngasih modal saja buat usaha untuk duafa. Kalau tanpa pembinaan kan jadi pengennya mau terima ikannya aja, tidak mau mancing sendiri ya. Makanya kalau bersama-sama ada keterampilan. Nih duit ini nanti kita belajar jahit, duit ini kita belajar masak, bikin keterampilan dari barang-barang bekas, ngelola sampah. Tapi nanti dijualnya kemana? Ada bagiannya mungkin dari teman-teman lembaga, teman-teman organisasi, partai memberi jalan untuk kita penjualannya kan seperti itu. Oh ini iseng doang bikin. Jadi Ibu merasakan manfaat juga ya. Manfaat pasti ada dan bank harus sampahnya kerja itu ya, sama. kerjasama. Jadi memang kami di PKS itu Bu punya tema sekarang kolaborasi dan transformasi. Iya, Jadi harus kolaborasi. kolaborasi. Jadi tadi ya seperti Ibu bilang dengan karena semua PKK. kegiatan akan sama di BKMT juga seperti itu 10 programnya, PKK 10 programnya. Kalau kita bareng-bareng kan lebih kuat. Iya benar. Itu aja. Iya ya. Jadi
Masya Allah ya, Ya. punya perempuan-perempuan yang hebat ini insya ya di Allah. masyarakat. Kuncinya di 8 Iya. fungsi keluarga, kita Iya. bareng-bareng aja. Iya. Nah, apa saja nih harapan Ibu terhadap peran Partai Keadilan Sejahtera dalam kehidupan masyarakat? Iya. Ya, kedepannya harapan iya. Ibu, khususnya di Bojonggede ya Bu ya. Iya. Nama Keadilan Alhamdulillah, PKS yang saya lihat, lihat deket dengan teman deket, atau lihat dari jauh, emang kelihatan kan seperti itu. Nah, yang saya tahu kumpul bersama, ngajinya jalan, likonya jalan, itu tidak hanya karena mau 2024 misalnya. Mau kampanye Bu. Mau kampanye misalnya, karena kegiatan kita itu berprinsipnya wal takum minkum ummah. Ini kita nih ummah, golongan, mau partai, lembaga, ummah itu diperintahkan oleh Al-Quran. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang. Iya. Apalagi ujung sambungan ayatnya, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair, mengajak ayo sampahnya jangan diapa-apain. Kita bisa pila, kita bisa jadi sedekah, kita bisa daur ulang. Ini kan namanya mengajak. Nah, jadi kalau mengajaknya satu orang nggak bisa, ngajaknya sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman dari PKS mengajaknya ke sana bareng-bareng. Insya Allah kali kita nggak banyak sampah lagi. Ini kan apa-apa saja dibuang ke kali. Nah, padahal kalau di negeri yang minoritas muslim, puntung rokok aja dirapiin. Denda. Kena denda Ini ya, Bu. negeri yang mayoritas. muslim. Makanya gerakan ngajinya sampai akar rumput, benar-benar habis ngaji majelisnya nggak ada bungkusan kue. Nah ini termasuk. Masya Allah. Termasuk. Alhamdulillah. Tapi kalau ngaji di masjid besar, bangun-bangun jamaahnya, walaupun ada petugas kebersihan di masjid itu. Nah, ini yang pelajaran akar rumput yang perlu kita benahi bersama. Mudah-mudahan bersama wanita PKS kita berjuang bersama deh. Karena pesannya untuk kita semua khairukum ummah. Ya, kita ini umat terbaik. Barangkali sama-sama ya, nggak pakai bendera mana, kuntum khairu ummah, kamu semua umat terbaik. Makanya kerjaan kita kembali ke ayat Ali Imran tadi ya. Jadi Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak yang baik-baik nih, sampah jangan buang ke kali, nanti banjir kasihanan. Bang Anis. Jadi seperti itu upaya kita bareng-bareng insyaallah. Jadi Ibu insyaallah terus mendukung ya Bu ya kerja-kerja. Insya Allah kerjanya, ayo kita turun bareng. Jadi nggak ada apa ya, itu isu-isu yang bikin melemahkan saja gitu ya. Isu-isu negatif ya, negatif ya. Gitu. Kalau saya prinsipnya siapa yang membangun, saya senang. Gitu. Teman-teman PKS itu semangat ngaji ya saya senang. Emang ngaji itu aliran apa? Nggak usah lah. Itu kita begitu label-labelkan seperti itu tuh orang di luar sana tuh tepuk tangan buat kita. Ayo kita maju bersama apapun benderanya, karena kita mau berebut nih, kuntum khairu ummah. Yang penting kan kerja, amalnya ya Bu ya. Amal soleh, niat karena Allah, seperti itu. Iya, ini Bunda, terakhir Masya Allah ya. Terakhir ini berdasarkan pengalaman Ibu ya, bagaimana tips dan trik dalam meningkatkan peran perempuan khususnya di keluarga dan masyarakat ya. Intinya belajar, meningkatkan mutu diri ya. Makanya hadisnya juga jauh-jauh hari, faridatan alal muslimin wal muslimat. Wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Belajar, insya Allah muncul kecerdasan ya. Cerdas intelektual, insya Allah, cerdas spiritual, cerdas finansial belakangan ya. Cerdas emosi. Cerdas emosi itu nanti ya sama siapa saja kita nyambung aja. Karena nggak siapa-siapa gitu. Karena ini saudara saya cuma senyum aja udah dapat kebahagiaan pahalanya. Jadi ini kita butuh cerdas. Kalau kita sudah cerdas, kita nggak pakai lihat bendera mana, dia tuh partai apa, dia tuh alirannya apa. Kalau sudah cerdas kan semuanya adalah saudara. Tidak ada yang membedakan kita di hadapan Allah. Semua manusia sama. Ya, sudah kita baca ayatnya dalam surah Al-Hujurat. Ya. Jadi terus menuntut ilmu ya. Terus menuntut ilmu kuncinya. Memperbaiki diri. Tidak pakai kelas formal, non formal kita siap. Belajar, majelis taklim, liko semuanya jalan, insya Allah. Kita bangun mutu diri dengan terus belajar. Belajarnya dari mana?
Dari buayan sampai liang lahat, berarti nggak Iya. sampai S1 berhenti, Iya. S2 berhenti. Jadi ini kuliah kehidupan, Bu. Kuliah Iya. kehidupan. Kita S1 setan kita S2. Nah, Kita S2 setan kita S3. Jadi ayo melawan emosi. Ujungnya adalah syukur dan sabar. Iya. Mengisi sisa-sisa jatah Iya, kita. iya, Masya Allah ya. Terima kasih Ibu Mardiah Alhamdulillah. atas ngobrol santainya. Masya Allah banyak manfaat yang kita Amin, amin. bisa dapatkan ya Amin, sobat amin. Rumah Keluarga Indonesia. Ya semoga ini menginspirasi buat wanita-wanita hebat ya Rumah Keluarga Indonesia di luar sana. Sebagaimana hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya dari kami Rumah Keluarga Indonesia Kecamatan Bojonggede. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.